dikeringkan, maka prosesi selanjutnya adalah kita mengkafaninya. Disebutkan di dalam kitab ini Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhabi Al-Imam Syafi'i, fikih terstruktur berdasarkan mazhabnya Imam Syafi'i, disebutkan aqallut takfir al-matlub an yaluffal mayit bi thawbin yasturu jami'a badanihi wa ra'sahu in kana ghayra muhrimin. Ya, paling minimalnya, angka paling minimalnya adalah si mayit tadi kita selubungkan, kita tutup dengan satu kain, yang mana kain tadi cukup untuk menutup seluruh tubuhnya. Ya, berarti angka minimalnya berapa? 1 lembar. Ini yang paling sedikit. Paling sedikitnya adalah mayit tadi dikafani dengan 1 lembar kain, yang mana 1 lembar kain tadi bisa menutup seluruh badannya termasuk kepalanya. In kana ghairu muhrimin, kecuali kalau dia meninggal dalam keadaan berihram. Ya, dia sedang melakukan ibadah haji, dia sedang melakukan ibadah umrah, maka ketika mengkafaninya kepalanya tidak dimasukkan ke dalam kain. Berarti kalau dia meninggal dalam keadaan ihram, kepalanya di luar, berarti kain tadi cuma sampai sebatas bahunya saja. Adapun kepalanya ini di luar dari kain kafannya. Siapa yang melakukan semacam ini? Adalah mereka yang meninggal dalam keadaan berihram. Apakah melakukan ibadah haji maupun melakukan ibadah umrah. Angka minimalnya tadi dengan 1 helai, kemudian 1 helai tadi cukup untuk menutup seluruh tubuhnya. Wa akmaluhu, adapun tata cara yang lebih sempurna, di sini kita bagi menjadi laki-laki dan perempuan. Fa in kana al-mayyitu dzakara, kalau seandainya mayit tadi adalah laki-laki, kuffina fi thalathati athwab bidin, dia dikafani dengan 3 helai kain berwarna putih. Jadi kalau laki-laki, nan paling lancaknya berapa? 3. Minimalnya 1, yang bagus adalah 3, yang sempurnanya adalah 3 dengan kain yang berwarna putih. Kalau dulu yang pingin Pak, ya, ini merasa sangat nasionalis orang lo. Jadi nyo ketika dikafani kainnya warna merah putih, boleh atau boleh? Saking nasionalisnya misalnya, ya, ketika dikafani pinginnya pakai kainnya merah putih warna bendera, apakah boleh atau tidak boleh? Sah atau tidak sah? Sebaik-baik pakaian putih. Sebaik-baik pakaian putih. Ini pingin warna merah atau putih? Karena itu putih aja tuh. Ya, nasionalis. Maka kalau seandainya kainnya itu selain berwarna putih, dalam mazhab Asy-Syafi'i ini perbuatan yang makruh. Kalau ado yang putih, rancak yang putih. Kalau tidak ado baru dengan warna lain. Tapi kalau dia pakai tidak baju. Kalau dia pakai silakan, akan tapi yang paling bagus adalah dengan berwarna putih. Ketika selain warna putih, maka hukumnya turun menjadi makruh. Wa takunu kulluha lafaifu tawilah ala qadri tawilihi aradan bihaitsu taltafu kulla wahidatin minha ala jami'i badanihi. Kemudian dari 3 kain tadi seluruhnya hanya berbentuk lembaran, ya, yang mana panjangnya disesuaikan dengan panjang tubuh si mayit, adapun lebarnya disesuaikan ketika sudah ditelungkupkan. Jadi kalau panjangnya disesuaikan dengan panjang mayit, kemudian lebarnya itu adalah 2 kali dari badan si mayit tadi. Kalau cuma selebar mayit tidak bisa ditutupkan kan? Jadi dia harus dilebihkan sehingga kain tadi dapat ditutupkan. Fayukrahu ayyukaffina bi ghairil abyad kama yukrahu ayyukfina bima yushbihal qamis au an yastura ra'sahu bima yushabbihu al-imamah. Kemudian makruh hukumnya mayit tadi dikafankan dengan kain selain warna putih. Dan makruh juga hukumnya disebutkan dalam kitab ini, si mayit laki-laki tadi
diberikan padanya seperti pakaian, seperti gamis, atau dibikin satu bentuk seperti penutup kepala atau deta bahasa kita. Jadi yang paling sunnah, yang paling bagus bagi laki-laki adalah kain kafannya itu hanya lembaran-lembaran saja, tumpuk tiga lah, betul, sudah. Ini yang paling sempurna, ini yang paling sunnahnya. Kemudian kalau seandainya dibikinkan baju di situ, ya, aduk sebuah kain kemudian dibentuk menjadi baju atau juga dibentuk menyerupai seperti ikat kepala, maka dalam mazhab Syafi'i hal semacam ini hukumnya adalah makruh. Adapun yang paling bagus dalam mazhab Syafi'i adalah bagi laki-laki hanya berbentuk lembaran-lembaran kain saja. Dan seperti inilah dahulu baginda Nabi Muhammad SAW dikafani. Dalam sebuah hadis lima rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyatin laisa fiha qamisun wala imamah. Dahulu Nabi ketika dikafani dengan 3 kain berwarna putih sahuliyah yang berasal dari jenis katun. Kain yang berwarna putih dari dasar katun, laisa fiha qamisun wala imamah. Beliau tidak memakai baju ketika itu, tidak pula memakai tutup kepala. Jadi Nabi itu dikafani hanya dengan 3 lembaran kain saja. 3 lembaran kain ditumpuk, diletakkan jenazah di atasnya, kemudian ditutup dan diikat. Ini cara yang paling sempurna jika mayat tadi adalah laki-laki. Saya sampai di sini dipahami? Atau ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, silakan. Masalah kain itu, nah. Ya. Kain itu nambah jahit atau yang pulau saya. Kain sarung ini pakai kan dalam keadaan darurat. Apakah dimaksud dengan kain di sini? Apakah boleh berjahit atau tidak? Tadi sudah kita sebutkan bahwa kain tadi, ya, beliau atau kufina fi thalathati athwab. Beliau atau seorang laki-laki tadi dikafani dengan 3 lembar. Wa takunu kulluha lafaif, dan semuanya itu bentuknya adalah lembaran. Berarti tidak ada jahitan padanya. Ya, berarti bahan bahasa kita adalah kain bahan itu yang belum diolah sama sekali, ya. 3 lembar semuanya adalah bentuk bahan kain. Berarti di sana tanpa ada jahitannya. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha khairu thiyabikum wa kuffinu fiha mautakum. Kata Nabi, pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih, dikarenakan pakaian yang berwarna putih adalah pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling layak. Wa kuffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang meninggal di antara kalian dengan pakaian yang berwarna putih itu tadi. Ya, maka bagi laki-laki yang paling bagus hanyalah bentuknya lembaran saja. Ya, adapun dalam di sini disebutkan hukumnya makruh kalau dibikin bentuk baju maupun bentuk dari ikat kepala. Yang paling bagus adalah hanya bentuknya dengan lembaran saja, 3 kain kita tumpuk, kemudian kita satukan dan kita ikat. Ini jika si mayit tadi adalah laki-laki. Wa in kanat unsa, jika si mayit adalah dari golongan perempuan, kalau perempuan agak beda sedikit. Ya, kalau bagi perempuan agak berbeda hukumnya. Nudiba an tukaffina fi khamsati athwabin bidin. Kalau bagi perempuan yang paling bagusnya adalah 5. Kalau laki-laki berapa tadi? 3. Kalau laki-laki 3, kalau bagi perempuan yang paling bagusnya adalah 5 lembar yang berwarna putih.
Apa yang 5 itu? Hiya izarun. Yang pertama adalah dibentuk menjadi izar, menjadi sarung. Yang mana sarung tadi? Yasturu min sartiha ila adna jasmiha. Si sarung tadi menutup bagian dari perempuan tadi dari pinggang sampai ke bawah. Ya, berarti dibentuk satu jenis kain, kita potong kisarannya dari pinggang sampai ke bawah. Ini namanya apa? Izar. Wa khimarun. Kemudian yang kedua kita siapkan adalah khimarnya. Apa itu khimar? Yasturu roksaha. Fungsinya adalah untuk sebagai penutup kepala dari mayat perempuan tadi. Berarti sudah 2 ya. Yang pertama kita siapkan izarnya yang menutup dari pinggang ke bawah. Kemudian kain kedua kita siapkan sebagai khimarnya yang menutup kepalanya. Kemudian yang ketiga wa qamisun yasturu a'la jismihi ila madunal izar. Kemudian yang ketiga adalah qamis, bajunya yang menutup dari bagian atas badannya sampai ke bagian izar tadi juga tertutup oleh si qamisnya tadi. Ya. Wa lifafatani tahtawi kulla minhuma ala jami'i jasadi. Kemudian tersisa 2 itu berbentuk lembaran yang mana fungsinya adalah menutup seluruh tubuh dari si mayat tadi. Ya, berarti kalau yang perempuan itu ada 5 lembaran yang kita siapkan. Yang pertama kita bentuk seperti serupa dengan sarung fungsinya, yang mana menutup dari pinggang sampai ke bagian bawah kakinya. Kemudian yang kedua kita siapkan kain yang kita fungsikan sebagai khimarnya, sebagai kerudungnya, yang mana menutup ke seluruh kepalanya. Kemudian kain yang ketiga kita persiapkan sebagai komisnya, yang mana menutupi dari bagian atas tubuhnya sampai menutupi juga izarnya nanti, bagian bawah sarungnya. Kemudian 2 lembaran kita biarkan seperti lembaran biasa, yang mana tujuannya adalah untuk menutupkan dari seluruh kain itu tadi. Dan juga di sana kita letakkan yang paling bawah, baik laki-laki atau perempuan, yang paling bagus atau yang lebih sunnahnya, yang paling bawah itu adalah kain yang paling lebar dan kain yang paling bagus jenisnya. Ya, biasanya kalau kita kan ketika ada kematian banyak tuh yang bawa kain, syanu bawa kain, syanu bawa kain. Untuk yang paling bawahnya kita pilih mana dari kain tadi yang paling lebar, mana yang paling bagus, mana yang paling putih. Itu kita gunakan yang paling bawah. Ya. Adapun tadi untuk laki-laki adalah 3 dalam bentuk lembaran ketiga-tiganya. Adapun untuk perempuan adalah 5. 1 difungsikan sebagai sarungnya, 1 difungsikan sebagai kerudungnya, 1 difungsikan sebagai komisnya. Kemudian tersisa 2 lembaran kita fungsikan untuk menutup ke seluruhnya. Ini tertera di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara an tukaffina ibnatahu Umma Kulthum radhiyallahu ta'ala anha fi dzalik. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud bahwa Nabi memerintahkan ketika meninggal salah satu putri beliau yang bernama Ummu Kulthum, diperintahkan untuk mengkafaninya dengan cara semacam ini. Disediakan 5 kain, 1 sebagai sarungnya, 1 sebagai kerudungnya, 1 sebagai komisnya, kemudian tersisa 2 lembaran, kemudian untuk menutup secara keseluruhannya. Ya, ini gambaran dari tata cara dari mengkafani mayit. Kemudian kalau ada yang ingin disampaikan sampai di sini dulu, dipersilakan. Jadi kalau kafe itu asalkan dulu bagi kafe ya. Kan sebelum dipilih ada bagi kafe ya. Ada sunnah di kafe. Itu hadisnya. Tadi mau dalil tapi kamu dia. Bagaimana hukum dari penggunaan kapas dalam mengkafani? Dari tadi kita bahas, ya. Dari tadi kita bahas tidak ada penyebutan kapan sedikit pun, ya. Bagaimana hukum dari mempergunakan kapas di dalam mengkafani mayit? Hadirin rahimahullah, dalam mazhab Syafi'i disebutkan wa yambaghi an yaj'ala ala manafiri jismihi wa a'dha'i sujudihi qat'un atau qat'un alaihi hunutun aw kafur.
selayaknya, ini cuma sebagai anjuran dalam mazhab Syafi'i, diletakkan koton, kapas, yang mana kapas tadi sebelumnya sudah diolesi dengan minyak wangi ataupun kapur barus, diletakkan pada bagian lipatan-lipatan di dalam tubuh mayat tadi, kemudian juga diletakkan pada anggota-anggota sujudnya. Ya, dalam mazhab Syafi'i ini adalah perkara yang seyogyanya untuk dilakukan. Adapun kapas secara utuh biasanya diletakkan di punggungnya gitu ya. Ini fungsinya adalah kalau seandainya ketika sudah memandikan mayat tadi badannya masih basah, maka diletakkan di situ kapas supaya air tadi tidak membasahi ke kain kafannya. Adapun jika si mayat itu sudah betul-betul kering, sesudah dimandikan, sudah kita lap kering semuanya, maka fungsi dari kapas tadi tidak kita perlukan lagi. Maka yang paling bagus kalau badannya sudah bersih, maka tidak kita pergunakan kafan tadi, atau tidak kita pergunakan kapas tadi hanya kita pergunakan pada lipatan-lipatan di tubuhnya. Kita ambil sedikit, kemudian kita kasih minyak wangi, ya, kita letakkan di lipatan-lipatan tubuhnya, kemudian kita letakkan pada anggota-anggota sujudnya. Kalau seandainya memang badannya itu masih basah, diletakkan di atas kain kafan tadi, maka boleh untuk diletakkan di atas kain kafan tadi berupa apa? Berupa kapas. Cukup jelas Pak tentang mengkafani mayat? Cukup jelas? Sudah dimahami? Paham namanya? Ya. Ustaz, Ya, so masalah untuk laki-laki kan 3 hal aja Ustaz. Ya. Kan menurut Imam Syafi'i. Ya. Apa nak menurut Imam yang 3 itu Ustaz? Kemudian ke baju. Ya. So anu tadi ko piahnya kan sama nak penepek orang tu. Nah, tadi kan disebutkan ini dalam mazhab Syafi'i. Iya. Yang paling bagus dalam mazhab Syafi'i bentuknya lembaran saja, tanpa dibikinkan baju, tanpa dibikinkan ikat kepala. Apakah ada pendapat ulama lain yang berbeda dari hal semacam ini? Hadirin rahimahullah, ittifaq, sepakat imam 4 mazhab, cara yang semacam ini yang paling afdol untuk laki-laki, semuanya sepakat. Sepakat 4 mazhab tadi, ya, yang paling utama, yang afdol untuk laki-laki adalah dengan lembaran saja. Adapun kalau dibikinkan bajunya, dibikinkan ikat kepalanya, banyak para ulama cuma memandang jaza, hal yang boleh. Boleh-boleh saja. Berarti kalau logikanya satu dianjurkan, satu boleh, mana kita pilih? Tentu kita pilih yang dianjurkan. Yang satu ini boleh, yang satu ini sempurna, mana kita pilih? Tentu kita pilih yang sempurnanya, ya. Di dalam kitab As-Sunan Al-Kubro karya Imam Al-Baihaqi, beliau menyebutkan sebuah bab. Setelah itu beliau menyebutkan hadis di situ, bab jawazut takfin fil qamis wa in kunna nakhtaru ma ukhturiya li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, hukum bolehnya untuk mengkafani mayat di dalam baju. Berarti kain kafan tadi salah satunya dijadikan seperti bentuk baju. Wa in kunna nakhtar, walaupun kami, kata Al-Imam Baihaqi tadi, lebih memilih cara yang Nabi diperlakukan seperti itu ketika mengkafaninya. Berarti hukumnya sebagian ulama memandang cuma sampai tingkatan boleh. Akan tapi yang sempurna, ulama sepakat 4 mazhab tadi pandangannya sama, yang paling sempurna adalah dengan lembaran-lembaran saja. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari juga, hadisnya sahih, ya. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan anna Abdullah bin Ubay lamma tuwfiya. Ada salah satu pentolan kaum munafikin di kota Madinah namanya Abdullah bin Ubay. Tatkala Abdullah bin Ubay meninggal dunia, ja'a ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putra beliau namanya juga Abdullah, ya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, beliau meminta ke Nabi, ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinhu fihi. Wahai Rasulullah, berikan kepadaku salah satu bajumu, akan aku jadikan bajumu tadi sebagai kain kafan untuk bapakku. Wasalli alaih, dan saya minta engkau untuk menyolati bapakku tadi. Padahal bapaknya adalah seorang pentolan kaum munafikin. Wastaghfir lahu, mintakanlah ampunan untuknya. Fa'atahu Nabi SAW khamisahu, maka Nabi pun memberikan salah satu baju beliau kepada Abdullah tadi yang digunakan sebagai untuk mengkafani dari ayahnya yang bernama Abdullah bin Ubay. Ya, maka kata Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah dari Sahih Muslim, maka beliau berpandangan bahwa hal semacam ini hukumnya adalah boleh. Ya, hukumnya sampai derajat boleh saja. Adapun yang paling bagus bagi laki-laki adalah dikafani dengan kain yang hanya berbentuk lembaran, tidak diberikan bentuk menjadi baju maupun dijadikan bentuk sebagai ikat kepala. Kalau dibikin boleh, tapi yang paling bagus mana? Hanya berbentuk lembaran-lembaran saja. Ya. Ya, silakan. Kalau ada lagi mengenai untuk yang perempuan, kan dia dipakai pengganti hijab ya. Pemakaiannya memang dibuatkan seperti jilbab atau gimana, atau lipat-lipat aja. Kalau untuk hijabnya itu bukan hijab, bahasanya khimar. Jadi penutup kepala itu bahasanya khimar sampai ke kaki itu. Jadi si khimar ini apakah dia nutupnya itu kepala saja, atau sampai batasan dadanya, atau bagaimana? Nah, coba. Tolong ada di dalam atas saya. Kalian kita tes ya. Nah, tadi kita sudah selesai dari membahas teorinya. Coba sekarang kita buka prakteknya sekarang. Ya, saya di situ sudah membawa dari beberapa lembar kain kafan. Nah, coba kita praktekkan ya. Nah, coba. Siapa yang mau mempraktekkan silakan? Ya, ini 2 orang, 3 orang boleh. Nah, tentu saya melihat dari sini saja ya. Kalau praktek itu jemaah. Ya, siapa yang mau praktekkan kira-kira? Tadi kan sudah paham ya, ditanya paham. Nah, coba praktekkan sekarang di kainnya. Yang ibu sih ibu. Bapak ya. Bapak. Lalu semuri. Nah, coba. Iya. Alasannya bagus ya. Awak sibuk. Iya, sibuk dan capek sedikit. Coba saya pilih saja Pak, yang pertanyaan tadi silakan. Nah, ini kayaknya. Coba sekarang yang laki-laki dulu ya. Apa tanya tadi kena jelek kan? Ada jelek langsung. Apa barang lo? Memakai Ustaz. Nah, Imar tadi